戦わなければ勝てない。戦え。Akhirnya episode 68 sudah rilis, apakah yang terjadi setelah pasukan Eren pulang ke Pulau Paradise? Oke, jadi langsung aja kita ke pembahasannya ya. Episode 68, berjudul Brave Volunteers yang artinya relawan pemberani. Scene dibuka di mana Armin sedang duduk sambil megang kerang. Nah, kalau kalian ingat, kerang ini adalah kerang yang sama saat di season 3 dulu. Di sana Armin sepertinya bercerita kepada seseorang, di mana 3 tahun lalu mungkin masih bisa merubah keadaan, dan flashback pada 3 tahun lalu. Jika tahun penyerangan Eren dilakukan pada tahun 854, maka 853.852.851. Ya, inilah yang terjadi pada tahun 851. Tepatnya setelah Eren dan kawan-kawan melihat lautan, dibuka dengan para prajurit Marley yang dikirim ke Pulau Paradise untuk mengintai. Nah, prajurit ini adalah prajurit yang dibicarakan oleh Zeke dan Magat sebelumnya, yaitu pasukan Marley yang menyusup pada 3 tahun lalu dengan 32 kapal, namun tidak ada yang kembali. Kapal mereka tiba-tiba terbang di udara, yang saat itu diangkat oleh Attack Titan Eren, mereka kemudian diantar sampai ke tepi pulau. Di sana datang Hanji dengan lawakannya. Selamat datang di Pulau Paradise, dengan lawakannya bahkan mengajak mereka minum teh karena mereka pasti kelelahan setelah menyeberangi lautan. Di sana ada pria yang bernama Niccolo. Dia adalah orang yang datang lebih dulu dan sudah menjadi sandera, tapi lucunya Niccolo malah menyuruh komandan untuk membunuh para iblis tersebut. Hanji pun kaget bahwa Niccolo tidak berniat mengikuti sandiwara murahannya, kata Levi. Di pihak Marley dengan arogan tak mau meladeni Hanji dan menganggap mereka kotoran, tapi Hanji mengancam bahwa apa kau yakin karena ada Titan di belakangmu. Tapi komandan dari Marley ini cukup keras kepala dan malah berniat menembak Hanji, tapi suara yang berbunyi bukanlah senapannya, tapi senapan dari seorang wanita super tinggi yang bernama Yelena. Yang baru saja membunuh komandan tersebut. Dan bersedia menerima tawaran minum teh dari Hanji. Ia juga berkata ingin segera bertemu dengan Eren. Setelah itu di sebuah camp pasukan Survei Corps berkumpul, mereka masih tidak mengerti kenapa Yelena menembaki temannya sendiri. Sementara itu Sasha malah ketiduran. Eren berkata bahwa saat ini mungkin kita masih beruntung karena Marley tidak serius. Lalu di dalam camp Hanji sangat kagum dengan senjata milik Marley. Wajar hal ini baru mereka lihat. Yelena menjelaskan bahwa itu adalah perlengkapan dasar senjata prajurit Marley. Dalam satu divisi berisi 20.000 orang dan totalnya adalah 50 divisi yang artinya Marley punya 1 juta prajurit. Angkatan laut ada 3 armada, yang terdiri dari 21 kapal perang dan saat ini Marley sedang mengembangkan daya tempur udara mereka dan ini dia momen lucunya. Levi bilang jangan ketakutan, tapi Hanji malah keceplosan dan kaget kok bisa datang dari langit, tapi Onyakopon menjelaskan kalau itu adalah senjata yang dapat melewati tembok dengan mudah dan muncul dari langit. Yelena menjelaskan ada 2 alasan, pertama adalah gara-gara Titan yang masih berkeliaran di luar tembok. Dengan adanya Titan tanpa akal ini membuat pasukan darat Marley susah untuk menyerang, sehingga menjadi senjata juga untuk melindungi diri dari serangan Marley. Sungguh ironis Yelena juga kaget dan kagum bahwa rakyat Paradis bisa menghabisi seluruh Titan di luar tembok, dan lanjut untuk alasan kedua. Adalah karena Marley saat ini sedang berperang melawan negara lain. Ya wajarlah Marley punya banyak musuh karena sistem pemerintahan mereka beda tipis dengan Kekaisaran Eldia dulu, yaitu menggunakan kekuatan Titan untuk menggulingkan suatu negara. Jadi tidak ada waktu untuk mengurus Pulau Paradis apalagi dengan kalahnya Titan Zirah dan Titan Binatang, lalu merebut Kolosal Titan dan Family Titan. Oleh sebab itu, Paradis bisa saja bekerja sama dengan negara lain untuk menghancurkan Marley. Hanji menebak bahwa Yelena dan Onyakopon pasti adalah mata-mata yang menyusup ke Marley, karena dendam akibat negaranya hancur. Tapi salah, mereka bukanlah mata-mata, mereka adalah tawanan. Setelah negara mereka hancur mereka dijadikan prajurit, karena sama sekali tak bisa melawan negara besar Marley. Sampai hari di mana mereka bertemu dengan bis Titan dari Marley, dialah Zeke Yaeger. Dia terlihat seperti dewa, dan memperlihatkan harapannya pada mereka. Sekilas wajah Yelena malah sang sudahlah. Yelena menjelaskan alasan kenapa ia menembak atasannya adalah karena ia diperintahkan oleh Zeke, dan mereka disebut sebagai prajurit sukarelawan dari fraksi anti-Marley. Tujuan kami adalah pembebasan orang Eldia, pada hari lainnya ini adalah rapat pertemuan, bisa dibilang rapat yang berbeda dengan di season 3-nya. Sebelumnya Sasa sakit, tapi kali ini mereka semua ada di sini.
Komandan Hanji menjelaskan bahwa ini adalah tuntutan Zeke selaku sekutu kepada Paradise, yaitu dirinya diterima oleh Paradis dan dipertemukan oleh Eren Yeager yang merupakan adiknya dari ibu yang berbeda. Yang saat ini memiliki Titan Perintis atau Founding Titan. Sebagai gantinya Paradis dijamin aman, dengan teknologi baru dan hubungan negara lain, tapi para veteran menolak bahwa dia itu Beast Titan yang telah menghancurkan pasukan pengintai, mengubah penduduk desa Ragako menjadi Titan, dan membuat ketakutan di dalam tembok. Komandan Teringgi Zakria sadar, bahwa dengan kekuatan tidak bisa, maka digunakanlah bujuk rayu cerdas Zeke, tapi intinya mereka tetap mengincar Founding Titan milik Eren. Pixis sadar akan hal itu, dan Hanji melanjutkan bahwa Zeke punya rencana rahasia, untuk itu ia perlu pewaris Founding Titan dan pewaris darah kerajaan. Dengan begitu dunia dapat diselamatkan dan rencana rahasia ini baru diungkap jika dua cara tersebut sudah terpenuhi. Eren, yang mendengarnya tiba-tiba memukul meja lagi, tapi kali ini ia ingat hari itu hari di mana ia bersentuhan dengan Smiling Titan ternyata, dia tahu bahwa Smiling Titan adalah Dina Fritz, istri pertama ayahnya yang memiliki darah kerajaan. Dari saat itu ia bisa mengaktifkan kekuatan Founding Titannya, karena Zeke adalah anak Dina, maka ia tahu sepertinya Zeke sudah menemukan cara untuk bebas dari sumpah anti-perang. Tapi Eren berkata satu-satunya harapan kita para Eldia adalah mengaktifkan hal tersebut, dan menginjak-nginjak dunia dengan 10 juta titannya. Yang bersemayam di dalam tembok saat ini. Lalu kenapa sampai saat ini Eren tutup mulut dan baru sekarang dia katakan. Itu karena Eren khawatir dengan Historia yang merupakan pewaris darah kerajaan, satu-satunya selain Zeke saat ini. Eren tidak ingin Historia diubah menjadi Titan dengan informasi yang setengah-setengah. Sepertinya Hanji merasa ini sejalan dengan rencana Zeke. Dan komandan lain berkata, apa kau sudah gila mempercayai musuh? Nah sedikit informasi saja, bagi yang membaca manga pasti sudah tahu. Bahwa Hanji sama sekali tak tahu dan kecurigaan Neil itu benar. Oke lanjut, para veteran Marley juga mulai panas, kenapa sih orang Marley yang tinggal di sini nggak dikirim aja, tapi Hanji menegaskan bahwa mereka diperlukan untuk melindungi pulau dan juga punya komunikasi nirkabel dengan mereka. Di sisi lain Yelena berpura-pura sebagai sandera dan memancing armada Marley yang baru datang dengan ledakan dahsyat. Inilah kali pertama Armin dengan kolosal titannya berubah di Paradise, yang pada akhirnya pasukan Marley ditawan dan disambut oleh Levi dengan omongan kasarnya. Kembali ke omongan Armin yang mengingat masa-masa 3 tahun lalu, bahwa walaupun mereka terlihat tapi di laut sana tak hanya ada musuh, tapi juga ada teman, tapi sayang sekali scene di mana Levi yang berdekatan dengan Yelena tidak ditampilkan. Lanjut, Onyakopon menjelaskan, bahwa ini adalah pelabuhan, sebenarnya adegan ini sangat lucu, di mana Connie menganggap tempat ini adalah tempat permainan anak-anak, lalu Jin menganggap ini pemandian air panas, oh kalau kalian sadar Jin adalah karakter favorit Isayama yang masuk sebelum Reiner. Dan dari sini ia sudah memberi gambaran dari Jin bahwa setelah menamatkan manga ia akan membuka sauna atau pemandian air panas, nah itu yang dikata tapi yang tidak adalah pertanyaan serangan dari Sasa kepada Onyankopon, kenapa kulitmu hitam, dia pun terkena mental, tapi kemudian dengan bangga dan tidak baperan dia menjelaskan bahwa yang menciptakan kita ingin melihat bahwa akan lebih menarik jika ada berbagai macam orang, sama seperti rakyat Ymir yang bisa berubah menjadi Titan. Kita semua ada karena diinginkan, tapi Armin bertanya siapa yang menciptakan kami. Oke kalau mau dibahas lebih lanjut ini sudah menyangkut agama dan kepercayaan, kita tahu sendiri kan bagaimana di Jepang itu, jadi kita lanjut saja. Di hari lain, Sasa Connie Jin, trio lawak sedang berada di tempat makanan, di sana ada Nicolo yang ternyata chef dari Marley, dengan kebarbaran Sasa ia langsung makan lobster ataukah udang dengan sangat rakus. Dengan memuji Nicolo yang membuat wajahnya memerah. Di tempat lain Eren belajar menembak, Armin menjelaskan bahwa pelabuhan sudah hampir jadi, Mikasa tidak percaya bahwa mereka bisa diajak kerjasama. Kata Armin, awalnya kita saling mencuriga, tapi pada akhirnya kita saling berhadapan sesama manusia. Tapi langsung dipotong Eren, bahwa apakah kau melihat ingatan dari Bertolt? Armin pun menjawab tidak alias tidak mau memberitahu Eren. Mikasa masih ada di makam Sasa dengan kata-kata yang pernah ia dengar dari Eren, kalau tidak menang kita akan mati. Kalau menang kita akan hidup, dan disambung perkataannya oleh Eren di sebuah tempat di penjara, dengan cermin di depannya sambil cuci muka dan ikat rambut. Kalau tidak melawan, kita takkan menang, tatakae dan selesai. Jadi bagaimana nih episode kali ini, memang banyak menjelaskan sebelum penyerangan di kota Librio dan mungkin di episode selanjutnya akan kebuka semua misterinya jadi tungguin saja ya.
Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share dan komentarnya ya.